Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini, di mana kita akan membahas mengenai 3 materi pembahasan, yaitu yang pertama, the supply function, yang kedua, market equilibrium, dan yang ketiga, price restriction. Tapi jangan khawatir, karena kita akan membahasnya dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, ada satu motivasi yang sangat menarik nih guys, di mana Adam Smith pernah berkata, keseimbangan adalah kunci untuk sukses dalam kehidupan. Artinya, ketika seseorang dapat menemukan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pekerjaan, hubungan interpersonal, kesehatan, dan lain sebagainya, maka mereka cenderung lebih bahagia, produktif, dan berhasil dalam mencapai tujuan hidup mereka. Dalam konteks ekonomi sendiri, keseimbangan antara penawaran dan permintaan juga merupakan faktor penting dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan dalam perdagangan serta sistem ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini adalah sub-sub topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasannya. The supply function. Supply adalah konsep ekonomi dasar yang menggambarkan jumlah total barang atau jasa tertentu yang tersedia untuk konsumen, di mana persamaan supply function dapat dituliskan sebagai berikut, di mana quantity supply adalah fungsi dari PX, PR, WH, di mana PX adalah harga barang, PR adalah harga barang terkait teknologi, W adalah harga input atau seperti upah tenaga kerja, dan H adalah nilai beberapa variabel lain yang mempengaruhi penawaran seperti teknologi yang ada, jumlah perusahaan di pasar, pajak, atau harapan produsen. Selanjutnya, producer surplus. Producer surplus adalah keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena menjual produk atau jasa mereka dengan harga yang lebih tinggi dari biaya produksi minimum mereka. Contohnya, fungsi penawaran untuk sepeda listrik diberikan oleh quantity supply sama dengan 2000 ditambah 3px kurang 4pr kurang pw, di mana px adalah harga sepeda listrik, pr mewakili harga sebuah bodi sepeda listrik, dan pw adalah harga dari input yang digunakan untuk membuat sepeda listrik. Misalnya, sepeda listrik dijual seharga 400 euro per unit, bodi sepeda listrik dijual seharga 100 euro per unit, dan harga inputnya 2000 euro. Berapa banyak sepeda listrik yang akan diproduksi? Nah, untuk mengetahui berapa banyak sepeda listrik yang diproduksi, kita masukkan nilai harga yang diberikan ke dalam fungsi penawaran, di mana quantity supply sama dengan 2000 ditambah 3 kali 400 kurang 4 kali 100 kurang 1 kali 2000. Kita jumlahkan angka-angka tersebut, maka kita temukan bahwa jumlah total sepeda listrik yang diproduksi adalah 800. Karena kurva penawaran adalah hubungan antara harga dan kuantitas, kurva penawaran representatif mempertahankan skala sesuatu kecuali harga konstan. Ini berarti seseorang dapat memperoleh rumus untuk kurva penawaran dengan memasukkan nilai yang diberikan dari penggeser penawaran ke dalam fungsi penawaran, tetapi meninggalkan Px dalam persamaan untuk memungkinkan berbagai nilai. Jika kita masukkan fungsi penawaran pada soal, di mana PR sama dengan 100 euro dan PW sama dengan 2000, maka kita dapatkan quantity supply sama dengan 2000 ditambah 3px kurang 4 kali 100 kurang 1 kali 2000, yang disederhanakan menjadi quantity supply sama dengan 3px kurang 400. Biasanya membuat grafik hubungan ini dengan harga barang pada sumbu vertikal akan berguna untuk menyatakan persamaan 2 kurang 2. Di mana dengan harga di sisi kiri dan sisi kanan, hal ini dikenal sebagai fungsi penawaran terbalik. Untuk ini, fungsi penawaran terbalik adalah Px sama dengan 400 per 3 ditambah 1 per 3 quantity supply, yang merupakan persamaan untuk grafik kurva penawaran pada grafik yang ditujukan. Selanjutnya, market equilibrium. Market equilibrium adalah keadaan di mana pasokan atau supply dan permintaan atau demand pasar saling menyeimbangkan satu sama lain, dan sebagai hasilnya harga menjadi stabil. Market equilibrium ini dapat ditentukan dengan melihat apakah jumlah barang atau jasa yang dijual oleh produsen sama dengan jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Selanjutnya,
Contoh soal 24. Menurut sebuah artikel di French Daily, Prancis baru-baru ini mempercepat rencananya untuk memprivatisasi puluhan ribu BUMN. Bayangkan Anda adalah pembantu seorang senator di Parlemen Uni Eropa, dan Anda telah diminta membantu parlemen untuk menentukan harga dan kuantitas yang akan berlaku ketika kekuatan persaingan diperbolehkan menyimbangkan pasar. Estimasi terbaik dari permintaan dan penawaran pasar untuk barang dengan harga setara euro masing-masing diberikan oleh QD sama dengan 10 dikurang 2P dan QS sama dengan 2 ditambah 2P. Tentukan harga dan kuantitas equilibrium kompetitif. Nah, untuk menentukan harga keseimbangan yang kompetitif dan jumlahnya, kita perlu mencari titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini adalah di mana pasar menjadi seimbang dan tidak ada kelebihan pasokan atau permintaan. Kita dapat menentukan jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. QD sama dengan QS. 10 dikurang 2P sama dengan 2 ditambah 2P. Dengan memecahkan persamaan di atas, untuk P, kita dapatkan 4P sama dengan 8 dan P sama dengan 2. Dengan kita mengetahui harga keseimbangan, kita dapat mengetahui jumlah keseimbangan dengan cara memasukkan nilai ini kembali ke dalam salah satu persamaan permintaan atau penawaran. Dalam persamaan permintaan, QD sama dengan 10 dikurang 2P, maka 10 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 6. Dalam persamaan penawaran, QE sama dengan 2 ditambah 2P, maka 2 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 6. Oleh karena itu, harga keseimbangan yang kompetitif adalah 2 euro per unit dan jumlah keseimbangan adalah 6 unit. Baik, kita masuk ke dalam materi pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai price restriction. Jadi, price restriction adalah batasan yang diberlakukan dan ditegakkan oleh pemerintah pada harga yang dapat dikenakan untuk barang dan jasa di pasar. Price restriction terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama price ceiling dan yang kedua price floor. Namun, pada video kali ini kita hanya akan berfokus pada salah satu price restriction saja, yaitu price ceilings. Nah, apa sih yang dimaksud dengan price ceilings? Jadi, price ceilings adalah batas harga maksimum yang diperbolehkan dalam pasar. Price ceiling seringkali diterapkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Berikut ini adalah contoh soal 2.5 dari price ceiling. Berkaitan dengan pembahasan pada contoh soal 2.4 sebelumnya, telah dijelaskan bahwa salah satu senator memiliki kekhawatiran jika price equilibrium sebesar 2 euro mungkin terlalu mahal bagi rata-rata warga Prancis untuk membayarnya. Oleh karena itu, senator tersebut meminta Anda untuk menjelaskan apa yang akan terjadi jika pemerintah Prancis mengambil kendali kontrol pasar dan menetapkan price ceiling atau batas harga maksimum sebesar 1,5 euro dengan mengasumsikan bahwa fungsi permintaan dan penawaran tetap sama dengan contoh soal 2.4. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Diketahui bahwa quantity demand sama dengan 10 dikurang 2P. Dalam fungsi ini, konstata 10 menunjukkan banyaknya jumlah barang yang akan diminta oleh konsumen jika harga barang sama dengan 0 atau gratis. Sedangkan koefisien minus 2 menunjukkan tingkat responsivitas permintaan terhadap perubahan harga, yang berarti setiap kenaikan harga sebesar 1 unit akan menyebabkan penurunan permintaan sebesar 2 unit. Selanjutnya ada quantity supply sama dengan 2 ditambah 2P. Dalam fungsi ini, konstata 2 menunjukkan banyaknya jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen jika harga barang sama dengan 0 atau gratis. Sedangkan koefisien 2 menunjukkan tingkat responsivitas penawaran terhadap perubahan harga, yang berarti setiap kenaikan harga sebesar 1 unit akan menyebabkan peningkatan penawaran sebesar 2 unit. Dan yang terakhir ada price ceiling sebesar 1,50 euro.
Langkah selanjutnya adalah melakukan substitusi dari price selling ke dalam quantity demand dan quantity supply. Sehingga kita dapat memperoleh quantity demand sama dengan 10 dikurang 2 dikali 1,50 sama dengan 7 dan quantity supply sama dengan 2 ditambah 2 dikali 1,50 sama dengan 5. Nah, ketika kita sudah memperoleh quantity demand dan quantity supply dari soal ini, maka kita dapat mengetahui berapa kuantitas permintaan suatu barang atau jasa yang melebihi kuantitas penawaran yang tersedia di pasar atau disebut shortage. Shortage sendiri dapat dihitung dengan mengurangi quantity demand dengan quantity supply sehingga menghasilkan kekurangan sebesar 7 dikurang 5 yaitu 2 unit. Dalam kondisi ini, konsumen yang menginginkan barang tersebut tidak akan dapat memperolehnya dalam jumlah yang diinginkan, sedangkan produsen mungkin akan kehilangan peluang penjualan atau mendapatkan keuntungan tambahan yang lebih besar jika mampu memenuhi permintaan yang ada. Hal ini dapat memicu kenaikan harga barang atau jasa tersebut karena permintaan yang tinggi namun penawaran yang terbatas. Untuk membantu para pelaku pasar dalam membuat keputusan yang lebih tepat mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau layanan, maka kita harus menentukan full economy price atau harga ekonomi penuh. Full economy price sendiri merupakan harga total yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang atau layanan termasuk biaya keuangan dan non-keuangan. Full economy price dapat dihitung dengan menentukan harga maksimum yang dapat dibayar oleh konsumen atau disebut sebagai inverse in demand quantity. Inverse in demand quantity sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu PF sama dengan 5 dikurang 0,5 dikali quantity demand sehingga menghasilkan PF sebesar 2,5 euro. Dengan demikian, harga ekonomi penuh dari 5 unit barang tersebut adalah sebesar 2,50 euro per unit, di mana 1,50 euro adalah harga dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh konsumen, dan 1 euro mewakili harga non-keuangan berupa waktu, tenaga, atau sumber daya lain yang diperlukan oleh konsumen untuk memperoleh atau menggunakan barang tersebut. Berikut ini adalah grafik price selling dari pembahasan tadi. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat and thanks for watching.